Hello guys, welcome back to my video. Saat ini kita akan mencoba untuk belajar HTML, kemudian JavaScript. Kita akan coba contoh yang sederhananya saja. Kemudian nanti akan kita tambahkan dengan kode-kode PHP. Langsung saja kita coba. Di sini saya menggunakan subdb untuk localhost, kemudian dengan the folder catatan kode, lalu sebuah file index.php. Kemudian kita langsung aja buat HTML nya. Nah, setelah ini kita masukkan input text, kemudian input text dengan ID stay username. Nantinya ID ini akan digunakan untuk di JavaScript. Saya punya password, text, lalu placeholder username, kemudian di sini placeholdernya password. Kemudian masukkan sebuah button dengan ID button login dengan nama klik login. Nah, kemudian kita buat sintaks JavaScript-nya seperti ini. Jika di subname Anda menggunakan sublime text, jika Anda membuat script maka otomatis. Lalu buat function, kemudian nama functionnya klik button, kemudian contohnya is ID, lalu kita masukkan ke variabel baru, kemudian dokumen get element by ID, kemudian ID, lalu kita memberikan pesan. Untuk memberikan pesan di JavaScript menggunakan alert, kemudian buka kurung, lalu nama stringnya. Setelah itu di buttonnya kita buat on-click, kemudian masukkan nama function yang sudah dibuat, itu klik button, lalu this ID. Nah, setelah seperti ini kita coba. Nah, kita akan coba login. Nah, ini dia ID-nya berhasil ditampilkan. Jadi ini metode ini dapat gunakan untuk membuat sebuah button dinamis, seperti button untuk menghapus atau mengubah atau yang lain. Kemudian Anda juga bisa memanggil nama dari button tersebut. Kita contoh namanya example name. Nah, untuk memanggil nama button tersebut, untuk mendapatkan nama button tersebut kita bisa menggunakan sama seperti yang tadi. Kita buat variabel baru, kemudian get element by ID, lalu masukkan ID-nya, lalu ambil namanya. Setelah selesai kita ambil get name. Nah, kemudian kita refresh button login dan accept. Lalu kita akan coba bagaimana caranya agar nilai yang ada di input text bisa kita validasi. Oke, langsung saja kita ambil contoh. Ini kita hapus, kemudian ID-nya kita buang, karena ini this ID ini kita gunakan untuk mendapatkan data ID dan nama di button ini, jadi ini tidak perlu lagi digunakan. Kemudian kita ambil dokumen get element by ID text username, lalu kita ambil value-nya, nilainya. Kemudian berikutnya text password, kita ambil value-nya.
Nah, di sini kita ganti variabelnya get username dan get password. Lalu kita contoh get password. Nah, kita ambil contoh admin dan 12345. Nah, ini berhasil ditampilkan. Kemudian kita validasi. Jika memvalidasi length, oh ya, untuk membuat komen sintak komen JavaScript menggunakan 2 garis miring. Lalu untuk mendapatkan length kita bisa membuat seperti ini, get username, kemudian length sama dengan 0, maka username masih kosong. Lalu kita return, artinya agar kode ini tidak lagi dibaca, maka dia harus di return. Ya, sama seperti username, kita lihat password masih kosong. Lalu kita return, kita ambil contoh, kita refresh. Nah, ini dia username masih kosong, kemudian username masih kosong, kita coba isi, lalu password masih kosong. Nah, setelah ini kita bisa membuat pengkondisian jika username sama dengan admin dan password sama dengan 12345, maka login berhasil. Jadi sintaksnya seperti ini. Jika get username sama dengannya 3 kali untuk periksa string admin, lalu membuat operator dan sama dengan 12345, maka tampilkan pesan welcome, lalu get username. Anda berhasil login. Kemudian itu, jika tidak, maka pastinya username atau password masih kosong. Nah, kita akan coba admin dan 12345. Nah, Assalamualaikum admin, Anda berhasil login jika passwordnya salah. Nah, kok pesannya jadi username password masih kosong? Oh iya, ini pesannya username password salah. Nah, seperti ini kodenya. Nah, ini contoh untuk di button, contoh penggunaan JavaScript. Di button Anda bisa menggunakan onClick, lalu nama functionnya, terus buat functionnya, kemudian untuk functionnya harus diawali dengan script, kemudian yaitu script. Lalu Anda bisa mendapatkan value dengan menggunakan dokumen get element by id, kemudian value, kemudian lainnya. Nah, lalu Anda bisa memvalidasi. Cara ini banyak digunakan untuk login, jadi bisa dikombinasikan dengan PHP. Kemudian untuk membuat pesan tersebut menjadi tampil di bagian bawah, kita bisa masukkan spam, lalu tagging message, kemudian kita buat di sini dokumen
info inner HTML username. Nah, ini di copy, di cut, kita ganti dengan ini. Kita ganti semuanya. Ini welcome. Lalu yang terakhir adalah nah, seperti ini. Kemudian kita akan coba jika admin password tidak terima, nah maka ada pesan welcome admin, Anda berhasil login. Kemudian jika salah maka password salah. Sangat sederhana dan mudah untuk dipelajari. Kemudian jika kita ingin membuat function berdasarkan apa yang kita ketik autocomplete, kita bisa contohkan di file berikutnya. Contoh yang tadi, lalu masukkan input, kemudian ID-nya, nama misalnya, kemudian kita buat script, lalu function, check main. Nah, kemudian placeholder, set name, lalu on ke up. Nah, di sini kita bisa lakukan check main. Kita buat variabel baru, get name, dokumen, get element by ID, nama, lalu value. If get name length sama dengan 0, else if get name sama dengan A, kita akan coba jika ada kata-kata A, huruf A, maka dia akan menampilkan. Nah, kita masukkan di sini span, pasif ya. Nah, kemudian kita copy, membuat hasil. Nah, kita bisa contoh masukkan Ari Wibowo. Nah, kita akan lihat contoh HTML. Nah, Anda bisa lihat ini adalah contoh dari autocomplete. Jika saya masukkan huruf A, maka dia akan keluar Ari Wibowo. Jika kosong, maka dia pesannya akan hilang. Nah, ini cara ini bisa Anda gunakan di website Anda. Sangat simpel, namun kegunaannya sangat besar.
seperti ini. Nah, kalau Anda ingin data yang dinamis, Anda bisa ambil dari data PHP. Ini sebagai contoh saja, makanya hanya ada satu data. Kita akan coba update. Jadi kesimpulannya, untuk di button Anda bisa menggunakan on click, kemudian nama function. Lalu untuk di input text Anda bisa menggunakan on key up. Jadi begitu dia di input textnya diisikan sebuah string, maka dia akan memanggil function di sini. Oke, cukup sekian tutorial dari saya. Semoga berguna dan semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe. Thank you.